Di saat Jin tertidur, Biksu Tong memasukkan tangannya ke dalam selimut Jin. Dia ditampar keras oleh Jin. Melihat Biksu Tong bertobat, Jin tanpa sadar langsung menyentuh wajahnya. Keesokan harinya mereka bermain di pinggir sungai. Biksu Tong menghampiri dan menatap Jin dengan bengong. Dia membelai pipi Jin. Tangan perlahan menyentuh ke bawah. Jin terdiam sementara, dan langsung mendorong Biksu Tong. Ini pertama kalinya Biksu Tong menyentuh tubuh wanita. Keinginan batin membuatnya lupa dengan aturan. Jangan dia. Bahkan jika ada biksu lain yang melihat Jin, juga tidak ingin jadi biksu lagi. Biksu Tong tumbuh besar bersama di kuil kecil yang ada di pegunungan. Dia belum pernah bertemu wanita. Nalurinya membuatnya penasaran dengan hal yang tidak diketahui. Saat dia masih kecil, dia akan mengambil beberapa binatang kecil dan meletakkannya di atas batu. Melihat binatang yang berjuang, membuat Biksu Tong tertarik. Tapi Master Ham melihat semua ini. Malamnya, Master Ham diam-diam mengambil sebuah batu dan mengikatnya ke Biksu Tong. Dengan adanya batu di punggungnya terasa sangat berat. Tapi Master Ham berkata, jika ingin terbebas dari hukuman, dia harus membantu binatang kecil itu untuk melepaskan ikatannya. Tapi saat Biksu Tong mencari binatang itu lagi, dia menemukan binatang itu terseret dan mati. Seumur hidup, ini pertama kalinya dia menangis. Beberapa tahun berlalu, Biksu Tong tumbuh dewasa. Saat dia melihat 2 ekor ular sedang bersama, keinginan di dalam hatinya sedikit demi sedikit mempengaruhinya. Saat turun gunung, dia bertemu seorang ibu dan putrinya. Ini pertama kalinya Biksu Tong melihat wanita muda yang cantik. Biksu Tong tidak bisa berhenti untuk mengintip Jin, karena kuilnya terlalu kecil dan tidak ada ruang kosong. Saat tidur di malam hari, Biksu Tong tidur bersama dengan Master Ham, dan Jin tidur di sisi ruangan lain. Jadi setiap malam Biksu Tong bisa melihat Jin tidur nyenyak. Hatinya mulai berubah, dan Jin usianya juga masih muda. Mereka berdua tampak bersemangat menjelajahi alam misterius. Akhirnya hari itu Jin tertidur di kamar. Biksu Tong menyelimutinya agar dia tidak kedinginan. Melihat Jin tertidur, Biksu Tong lupa dengan peraturan. Jin yang terbangun langsung menampar Biksu Tong. Tapi Jin sepertinya tidak menyalahkan Biksu Tong. Biksu Tong juga merawat Jin seperti biasa. Keesokan harinya dia mengikuti Biksu Tong ke sungai naik perahu. Biksu Tong juga membawanya ke pegunungan terpencil. Mereka memancing di sungai. Melihat tubuh indah Jin, Biksu Tong tidak bisa menahan pikirannya. Dia mencoba menyentuh pipi Jin lagi. Jin tidak menolak. Pergerakan Biksu Tong juga menjadi lebih berani. Tapi Jin akhirnya mendorongnya sampai jatuh ke air. Biksu Tong mendayung perahu di danau. Tapi itu tidak membuatnya tenang. Jin duduk dengan tenang di pinggir sungai. Sedikit tersenyum, seperti mengerti sesuatu. Akhirnya Biksu Tong melompat ke dalam air dan Jin maju melihat. Tapi dia ditarik ke dalam air oleh Biksu Tong. Kali ini Jin tidak marah. Dia dan Biksu Tong naik ke atas perahu lagi. Mereka datang ke sungai di belakang gunung. Musim panas seperti ini adalah musim yang paling sering terjadi. Dan kali ini mereka memasuki dunia manusia yang paling misterius. Sejak itu, Biksu Tong memulai jalannya sendiri menuju keselamatan sehingga mereka lepas kendali. Keduanya juga bermain di depan Master Ham. Malam harinya, hanya melihat tatapan Jin, Biksu Tong mengerti dan langsung mengikutinya. Akhirnya karena kelelahan, keduanya ketiduran di perahu. Adegan ini juga dilihat oleh Master Ham. Biksu Tong berlutut di depan pintu dan mengaku. Tapi Master Ham tidak menyalahkan mereka. Jin juga sudah sembuh dari sakitnya. Master Ham juga mendesak Jin untuk turun gunung. Dan Biksu Tong tidak bisa melepaskan perasaannya. Dia tidak mendengar nasihat Master Ham. Saat Master Ham tertidur, dia diam-diam turun gunung untuk menemui Jin. Beberapa tahun berlalu, Master Ham melihat berita di koran tentang Biksu Tong membunuh istrinya dan kabur. Beberapa hari kemudian, Biksu Tong yang telah menjadi orang awam kembali ke kuil. Master Ham bertanya kenapa dia menderita. Biksu Tong berkata cinta yang membuatnya hilang kendali. Mengapa istrinya yang bersama selama lebih dari 10 tahun malah berakhir dengan orang lain? Master Ham berkata jika apa yang kamu suka akan disukai orang lain juga. Ini semua sifat manusia. Di bawah bujukan Master Ham, dia memutuskan untuk berubah pikiran. Mengikuti Master Ham untuk mengukir kitab suci Buddha di tanah. Mengembangkan pikiran hatinya. Polisi dengan cepat datang ke kuil. Biksu Tong tidak lagi membenci masa lalunya. Setelah mengukir kitab suci Buddha, dia ikuti polisi. Setelah bertahun-tahun, Biksu Tong bebas dari penjara. Dia datang ke kuil lagi. Tapi Master Ham telah meninggal dunia. Akhirnya Biksu Tong mengenakan jubah Master Ham. Dia memutuskan untuk kembali ke kuil selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, seorang wanita bertopeng datang ke kuil dengan menggendong seorang anak. Wanita itu meninggalkan anaknya dan kabur. Bertahun-tahun berlalu, Biksu Tong juga telah menjadi biksu tua. Dia menyadari biksu kecil di depannya sama seperti dirinya dulu. Dia akan menaruh beban di binatang itu. Di saat itulah Biksu Tong mengerti jika waktu itu Master Ham telah mengubah semua keinginan manusia